Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Semoga kita semua berada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Ali Alam Alvin dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama mengenai understanding people, yaitu adalah pengertian antar umat. Pengertian antar umat kali ini bukan hanya antar umat Islam, tapi kita sebagai umat manusia, baik Islam maupun agama lainnya. Pada tahun ini, tahun 2021, Indonesia banyak sekali ditimpa bencana. Dari pesawat jatuh, bencana banjir, hingga gempa bumi, gunung meletus. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam menjalani kehidupan ini, kita harus saling membantu satu sama lainnya. Kita dapat membantu dalam banyak hal. Yang pertama, kita dapat membantu dengan harta kita kepada korban-korban bencana yang ada. Jika kita tidak mempunyai harta yang cukup untuk membantu mereka, kita dapat membantunya dengan tenaga. Kita dapat membantu untuk mengumpulkan dana, kita yang mengumpulkan dan kita yang mengirim ke sana. Dan yang terakhir, begitu indahnya Islam. Jika tidak bisa kita lakukan semua itu, kita dapat membantu dengan doa. Doa saja sudah akan menjadi amal baik yang dicatat untuk bekal kita nanti. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih kita sudah diberikan nikmat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Yang kedua, saya akan membahas tentang aesthetic appeal atau daya tarik yang estetik. Penyebaran umat Islam terdahulu di Indonesia disebarkan oleh Wali Songo dengan daya tarik yang begitu luar biasa. Umat Islam zaman dahulu ditarik dengan estetik dengan adanya wayang. Wali Songo menyebarkan Islam dengan pewayangan, dengan menyebarkan cerita-cerita Nabi, cerita-cerita keislaman. Dengan itu banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk mendengarkan. Banyak yang tertarik untuk masuk ke agama yang paling benar. Agama paling benar, Islam. Alhamdulillah hingga saat ini banyak umat muslim di Indonesia. Dan ada juga ustadz-ustadz yang menggunakan daya tarik dengan menggabungkannya ceramahnya dengan komedi. Hal itu membuat daya tarik yang estetik juga untuk masyarakat. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kautsar. Jadi dewasa ini banyak sekali tokoh agama yang muncul dalam melakukan dakwah secara qauli. Artinya dakwah yang mereka lakukan sesuai dengan hakikat komunikasi, yaitu menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Namun dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwa komunikasi efektif memberikan peran signifikan dalam dunia dakwah. Dengan demikian dapat dipertegas bahwa komunikasi dan dakwah bersifat simbiotik. Apalagi komunikasi dikaitkan dengan dunia dakwah, maka apa yang disampaikan penceramah atau dai sebagai komunikator dapat dimengerti sepenuhnya oleh audiens atau mustami. Dengan demikian harus ada suatu ketetapan antara dai dengan objek dakwah. Esensi dakwah sebagaimana kita ketahui bersama ialah proses mengajak, menyeru, mengundang, dan membimbing orang lain untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Berarti dalam dakwah terkandung komunikasi baik itu berupa verbal maupun non-verbal, lisan maupun tulisan,
formal maupun non-formal dalam metode atau strategi dakwah. Karena hakikatnya dakwah mempunyai cakupan yang luas dari segi metode atau strategi yang digunakannya. Apabila kita kerucutkan, dakwah merupakan istilah komunikasi dalam Islam. Urgensi komunikasi dalam dunia dakwah berarti bahwa peranan komunikasi begitu signifikan. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang digunakan dalam usaha dakwah ialah melalui komunikasi yang efektif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar pendakwah. Malam ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bersyukur karena masih diberi kesehatan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mendengar dan melihat dan masih bisa bernafas sehat di hari ini. Alhamdulillah, masya Allah. Terutama saya Muhammad Faiz Hibatullah dari Universitas Al-Azhar Indonesia ingin men-share ilmu atau berbagi pendapat ataupun ilmu juga ya. Alhamdulillah. Pembahasan hari ini yaitu tentang kesepakatan komunitas. Nah, tentu sudah tidak asing lagi komunitas didengar ataupun kesepakatan didengar, sudah tidak asing lagi. Dimanapun dan kapanpun pasti setiap orang atau kelompok sosial memiliki kesepakatan atau musyawarah. Islam mengajarkan bahwa apapun sesuatu hal yang berkelompok dilakukan dengan berkesepakatan komunitas. Komunitas ini adalah suatu lembaga atau kelompok yang kita jalani seperti kayak di kelas atau di rumah, keluarga dan lain-lain. Itu termasuk komunitas. Makanya di mana-mana ketika ada suatu hal permasalahan atau suatu hal yang harus dibicarakan, itu kita harus mempunyai kesepakatan agar tidak ada sifat iri, dengki, dan prasangka buruk. Makanya kita harus bermusyawarah. Karena Islam mengajarkan suatu jalan yang bisa mencari jalan keluar di saat kita ada masalah saat bersama-sama, yaitu musyawarah. Musyawarah dengan baik, niat dan hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di pandemi seperti ini, ya kan? Terutama di kelas, kita kelas online sekarang, tidak ada kelas tatap muka. Jadi untuk menjaga silaturahmi atau bermusyawarah ya sedikit terganggu, atau bisa tetap dijalani tapi dengan secara online, tetapi lebih enak tatap muka. Tapi untuk menjaga pandemi ini untuk apa ya dikurangi dulu lah. Saudara, untuk kesepakatan komunitas ini mempunyai beberapa makna yang luas gitu. Karena butuh kesepakatan yang kuat agar suatu komunitas menjadi kompak. Dan terutama kesepakatan itu dengan hal yang baik, dengan niat yang tulus. Ada beberapa zaman sekarang orang berencana untuk membunuh orang, astagfirullahaladzim. Itu kesepakatan komunitas atau hal yang jahat, tidak patut untuk ditiru. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat buruk tersebut dan sehat walafiat sepanjang hari, diberi umur yang panjang, diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Muhammad Faiz Hibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fil Aldi. Kali ini saya akan membahas komunikasi dakwah dengan unsur reform society atau reformasi masyarakat. Jadi itu maksudnya dalam teori ini bahwasannya komunikasi dakwah mengalami perubahan yang signifikan, terutama sejak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh manusia.
Di sisi lain, perkembangan media komunikasi yang semakin modern tampaknya akan sangat membantu aktivitas dakwah muslim. Contohnya yaitu perubahan yang saat ini kita rasakan, yaitu pada awal tahun kemarin kita kedatangan tamu kasat mata yaitu COVID-19. Sehingga dampak sosial masyarakat akibat wabah COVID-19 ini sangat berdampak pada aktivitas keseharian sehingga dialihkan ke rumah masing-masing. Oleh sebab itu, maka berdakwah di masa pandemi COVID-19 ini bukan lagi untuk menakut-nakuti atau membahas tentang azab dan laknat. Tetapi, reformasi masyarakat terhadap dakwah saat ini adalah mengajak, menasehati, serta menyadarkan kepada masyarakat bahwa wabah COVID-19 ini adalah cobaan dari Allah. Meninjau perubahan masyarakat di Indonesia yang terkena dampak COVID-19 dan banyak juga kegiatan dakwah yang dibatalkan karena pemerintah memberikan imbauan untuk menjaga jarak atau social distancing, yang belum lagi adanya kampanye work from home. Contoh dari dampak wabah ini adalah banyaknya dakwah-dakwah yang harus membatalkan, seperti tablik akbar yang sudah disusun sedemikian rupa oleh panitia sehingga akibatnya adanya pihak yang rugi seperti pedagang makanan ataupun minuman yang ada di lokasi. Di lokasi harus membatalkan karena situasi pandemi ini. Sehingga para mubalik atau mat'u, komunikator dan komunikan beralih dengan berdakwah lewat online atau daring. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.